Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Handayani, NIM 1930105009, lokal Tadris Matematika 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial media pembelajaran mengenai fungsi persamaan kuadrat menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama, kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra 5.0. Baiklah, yang pertama kita hilangkan dulu gridnya supaya kita lebih mudah untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian kita tentukan slider. Kita pilih slider, yaitu kita beri nama A ini sebagai koefisien dari X kuadrat. Dan untuk incrementnya itu kita kosongkan saja. Sedangkan minimum dan maksimumnya itu bebas. Kemudian untuk menentukan memilih yang kedua, slider kedua, yaitu kita kasih nilai B. B ini adalah koefisien dari X. Kemudian C ini sebagai konstanta. Kemudian kita rapikan. Habis itu kita klik kanan setiap slidernya itu, kita tekan fix, kita pilih fix object agar ketika kita memperbesar grafik dia tidak ikut bergerak. Di teks, yaitu fungsi persamaan kuadrat. Kemudian untuk menentukan memilih spasi itu kita pilih space. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita ambil teks lagi, kemudian kita ketik persamaan kuadratnya, di mana fx kita ketik space, mana fx adalah A X kuadrat. Untuk kuadratnya kita ambil di simbol, kita pilih basic, itu ada kuadrat, kemudian tambah bx plus c. Nah, untuk menentukan fungsinya nanti kita tulis di input di bawah ini. Nah, kita ketik persamaan kuadratnya di input, yaitu f sama dengan ax kuadrat tambah bx plus c. Nah, terbentuklah seperti parabola. Kemudian kita enter. Setelah itu kita edit persamaan kuadrat itu, kemudian kita pilih di objek, kita ambil yaitu f sama dengan f. Nah, nanti keluarlah nilai seperti ini.
hasilnya itu akan sama dengan slider yang di atas. Nah, langkah berikutnya kita pilih input box. Kita tulis captionnya itu nilai A. Nah, kemudian kita pilih link objeknya A sama dengan 1, kemudian kita klik OK dan kita pindahkan ke samping kiri. Begitu juga dengan yang kedua, nilai B. Dan yang ketiga yaitu nilai C. Kita juga bisa memperkecil dari kotak yang ada, yaitu dengan klik kanan. Nah, kita ambil objek properti, kita pilih style, kemudian kita ganti dengan angka 3 atau 4 ataupun 5. Nah, jadi seperti ini, kotaknya lebih kecil. Begitu juga dengan yang nilai B dan nilai C. Nah, langkah selanjutnya kita pastikan absolute itu harus on, agar nanti ketika kita memperbesar grafiknya dia tidak ikut bergerak. Kemudian kita pilih teks, kita tulis nilai diskriminan space, nah sama dengan dalam kurungnya itu D besar sama dengan B kuadrat. Kita pilih kuadratnya di simbol basic, B kuadrat kurang 4A C, ini 4AC. Kemudian untuk nilainya sama dengan B kuadrat. B nya itu kita pilih dari objek, setelah kita enter ini
Jadi untuk menentukan hasilnya maka kita dapat mencarinya di inputs. Kita tulis di sini, kita tulis D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kemudian kita enter. Setelah itu nilai diskriminan tadi kita edit lagi, kita tulis di hasil yang di belakang yaitu sama dengan D. D nya itu kita pilih dari objek. Nah, keluarlah nilainya min 3. Kita pastikan semua animasinya itu on. Setelah itu kita ambil teks lagi, kita tulis persamaan, kemudian space, sumbu, space, simetri. Persamaan sumbu simetri itu adalah X sama dengan min B. Nah, sebelumnya kita pilih dulu rot. Kita pilih yang bentuk pecahannya yaitu min B per 2A, kita ganti menjadi min B per 2A. Setelah itu, setelah sama dengan, kita ambil lagi root tadi, kemudian kita ganti min B itu melalui B yang ada di objek, nilai B yang ada di objek, min B per 2 kali, kalinya itu kita ambil dari simbol kali, kemudian kita pilih A nya di objek, dapat min B per 2A. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menentukan hasilnya kita ketik di inputs yaitu E sama dengan min B per 2A, enter. Kemudian kita edit lagi persamaan sumbu simetri tadi, kemudian kita tulis di hasilnya di akhir yaitu kita ganti dengan nilai E yang kita masukkan di inputs. E itu kita pilih dari objek. Nah, klik OK. Nah, keluarlah nilainya min setengah. Kita tekan fix object, kita on kan agar dia tidak bergeser nantinya. Kemudian kita ambil lagi teks, yaitu kita ketik nilai space maksimum atau minimumnya, space dari space fx kemudian kita klik space adalah kita ketik Y sama dengan, kita ambil root functionnya yaitu dalam bentuk pecahan juga, yang mana kalau menentukan nilai maksimum atau minimum dari fx ini Y sama dengan D per min 4A. Kita
kita masukkan dulu, kita input ke dalam dari nilai-nilai objek D, dimana D nya itu kita ambil dari objek, kemudian min 4 dikali itu kita ambil dari simbol, dan A nya kita pilih dari objek juga, kemudian klik OK. Nah, kita rapikan. Setelah itu kita ketik di input, yaitu kita tulis saja G sama dengan D per min 4A. Kita klik enter, kemudian kita edit lagi di nilai maksimum atau minimum tadi. Nah, di sana kita tulis di sama dengan setelah yang ditulis terakhir tadi, kita pilih G di objek. Nah, kemudian kita enter, keluarlah nilainya. Kemudian kita pilih teks lagi, yaitu sebelum itu kita pastikan dulu fix objeknya itu on. Selanjutnya yaitu kita pilih teks lagi, kita tulis nilai koordinat, yaitu koordinat titik-titik puncak. Sebelumnya, untuk memberi spasi kita space terlebih dahulu. Space adalah space kita buka kurung, kita pilih objek, E dengan G. Mengapa demikian? Karena koordinat titik puncaknya itu adalah X, Y. Di mana X, Y itu menunjukkan angka min setengah dengan 0,75. Menentukan akar-akar dari akar-akar space fx space adalah untuk menentukan akar-akar fx ini, akar-akar persamaan kuadrat dipandang sebagai titik potongnya sumbu X atau Y sama dengan 0. Nah, bisa diperhatikan. Pertama, kita ubah slidernya. A tetap sama dengan 1, B kita ubah menjadi min 2, dan C 0,3 min 0,3. Nah, kemudian mohon maaf, ini kita rapikan terlebih dahulu.
kita pilih fix object agar dia tidak ikut bergerak. Absolute position juga. Nah, bisa terlihat bahwa objeknya tidak bergerak. Setelah itu untuk akar-akar fx kita edit, kita pilih space, yang mana akar-akar ini B besar, koma C besar yang ada di objek. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya kita ketik di teks lagi, yaitu perpotongan space terhadap, kita space lagi, sumbu Y, kemudian kita space adalah klik OK. Nah, kita rapikan lagi. Setelah itu kita ubah lagi untuk slidernya. Nah, kalau kita menentukan perpotongan terhadap sumbu Y itu, maka kita harus bisa membuat grafiknya itu terpotong di sumbu Y. Nah, kita ubahlah slidernya, yang B itu min 3,8 dan yang C 2,3. Nah, kita klik di kita klik poin pada perpotongan parabola terhadap sumbu Y. Kita buat suatu titik dan kita kasih nama titik D. Nah, kemudian setelah itu kita edit perpotongan pada sumbu Y itu, dimana kita pilih nilai D, mana D itu sudah ditentukan nilai dari D tersebut dari hasil kita mencari di input tadi. Kemudian bisa kita cari kita klik ini. Maaf, saya tidak bisa membacanya karena gambarnya kurang jelas. Teman-teman bisa lihat dalam video. Nah, terbentuklah sebuah garis di tengah-tengah parabola ini. Nah, kemudian kita klik kanan di slider B itu, kita pilih yang animasi on, kita on kan animasi itu. Nah, sehingga pas kita merubah-rubah dari titik tersebut, gambar parabola seperti parabola ini, gambar grafik fungsi ini bisa berubah-ubah tempat seperti ini. Nah, akhirnya titik-titiknya juga berubah-ubah semuanya. Nah, itulah materi tentang
fungsi persamaan kuadrat yang saya jelaskan kali ini. Mohon maaf sebelumnya mungkin karena tidak terlalu detail saya menjelaskan, karena memang saya membuat videonya ini terpisah antara suara dengan gambar yang saya buat. Karena ada sedikit kendala, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan memberikan manfaat kepada teman-teman atas ilmunya. Terima kasih.